behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the team. Bandung beras, Bandung beras, Bandung beras manunggal. Desa hati, kangen hati, kangen terkudu jadi. Bandung beras, Bandung beras, Bandung beras manunggal. Nasional, ya. Hari yang keempat ini 10 teh ya, berarti itu 4 teh kira-kira terus ayo apa aja nih berarti ayo apa aja 4 bulan ya masuk ke 5 minggu. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah untuk menutup acara ini selayaknya kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan Loka Karya 4 ini diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan. Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim wa untuk yang pertama yaitu saya minta semuanya untuk menggerakkan badannya dan semuanya berdiri, tidak ada yang di bangku di depan kelas saja. Kita bersama-sama melakukan kegiatan senam aja ya, biar semuanya bergerak ya. Yang pulsa boleh dihentikan ya, karena kalau tidak dihentikan nanti tidak cair. Belum mau gimana posisinya? Laki-laki di depan ya. Ayo laki-laki yang laki-laki.
untuk coaching ya berpasangan 5 kelompok, itu berarti 2 orang, sisanya menjadi observer. Kemudian ada 4 kelompok di dalam melaksanakan coaching di supervisi akademik. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan. Yang pertama berarti kalau masuk ke dalam percakapan awal atau pra-observasi, lalu area pengembangan. Nah, kelas, apakah ada yang ingin ditambahkan atau dikurangi? Boleh minum, Bapak? Boleh minum. Baik, di kopi ya, boleh minum. Ya, tidak usah izin ya kalau minum. Nanti ditambahkan ya, Bu Yuli. Pertama, menghargai peserta dan pengajar praktik. Kemudian 1 berbicara sama mendengarkan. Lalu tepat waktu, berpartisipasi aktif, dan yang terakhir fokus pada pembelajaran serta ditambah lagi 1 poin. Boleh untuk minum. Ya. Nah, sekarang kita review singkat terlebih dahulu materi coaching ini. Apa perbedaan coaching, mentoring, dan counseling? Berdasarkan pemahaman Ibu dan Bapak dari modul yang sudah dipelajari. Saya persilakan siapa yang mau mencoba berbagi pandangannya terkait dengan perbedaan coaching, mentoring, dan counseling. Silakan. Oh iya, mangga Bu. Ya. Pak. Konseling dari masa lalu dan juga. Oh, bergerak. Oke. Kalau coaching dari sekarang. Permasalahan dari referensi saya dalam melakukan kegiatan pembelajaran, sehingga saya dapat membuat pertanyaan yang dapat melakukan coaching gitu ya, untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Itu yang menarik ya, ketika Ibu berhasil. Selain itu, saya juga dapat pengalaman ya dari coaching yang saya. Apa yang sulit untuk CGP melakukan ketika melakukan coaching yang dianggap sulit menurut saya? Mama, kedua. Hal yang sulit untuk saya lakukan pada saat melakukan coaching adalah menggali potensi dari si itu sendiri. Terkadang kalau kita ingin menggali, mereka hanya berbicara ya seperti itu di bawah. Terus selanjutnya adalah pada saat kita menahan diri untuk memberikan solusi saat coaching. Kadang-kadang kita cukup berpikir gitu, harusnya seperti itu. Kalau kita sulit bagi saya ya, pengen ngomong aja nih. Ya. Harus ditutup dulu. Oke, baik. Baik, terima kasih. Ibu Yuli, Mbak Yuli, pada Mbak Yuli saya kenal. Itu saja. Sementara saya juga sambil membantu Ibu Yuli. Mohon maaf atas segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wawas ya, yang sudah dengan gamblang dan luar biasa membahas tentang coaching ya. Ternyata beda ya mentor. Bapak Ibu semuanya pada di mentor atau coach. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu di tangan saya berapa ini? Amin. Baik, kelas saya. Kalau kita lihat nenek moyang kita dulu, kenapa nggak ada yang muslim ya? Bahkan saya ke pelosok daerah, mau buka kok masih ada yang membakar menyan. Itu bukan muslim ya berarti? Tapi bukan muslim di ajaran kita mah tradisi budaya itu budaya. Tapi ternyata bahasa Sanskerta begitu kuat. Ini dalam bahasa Sanskerta kita. Nah, coba lihat ciri-cirinya Bapak Ibu. Ini
Feedingnya itu selalu dari atas turun. Feeding dari bawah. Yang tadinya di bawah terus jadi sombong, enggak? Kalau udah di atas yang sombong arti air, ya, arti tirta. Secara bahasa Sanskertanya. Ini filosofinya kita dapat dulu nih. Warnanya ada warna nih. Bening, dan secara alami kita kalau haus butuh. Iya. Sifatnya jadi sejuk ya, menyejukkan, menyegarkan. Itu tirta, bahasa Sanskerta. Dan memang di dalam kata tirta itu setidaknya bahasa itu membawa kita, oh kudu kita, oh harus ini kitanya, sifat airnya dapat, menyejukkan yang punya masalah, ya kan? Jadi kita itu hanya mendengar, dan mendorong supaya dia itu merasa sejuk. Itu apa itu? Masalah nih, ketika ada air kan sejuk gitu, tenang, lagi panas. Ketika ada tirta sejuk, gitu ya. Nah, Bapak Ibu di modul 2.3, Bapak Ibu sudah diajak memberikan aksi nyata. Dan aksi nyatanya itu ternyata memang menyejukkan teman, menyejukkan rekan, gitu ya. Bukan menggurui atau memberitahu solusinya, enggak, tapi menyejukkan. Baik Bapak Ibu, kita lihat dulu praktek aturan coachingnya. Tiap praktek coaching kurang lebih 10 menit. Apabila tiap coaching sudah sampai 10 menit, akan ada peringatan waktu, artinya proses harus lebih dipercepat. Nah, masalah yang dijadikan bahan untuk coaching adalah masalah yang Anda alami dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan peran sebagai guru. Sehingga kita kan ke siswa, kalau kita lihat siswa berantem, bagaimana Bapak Ibu? Kalau tidak dengan kita itu kita mau apa alasan kamu? Nah, kita nggak nanya dulu nah dia berantem. Seringnya ayo kamu cepat, gitu. Nah, Bapak Ibu kembalikan pada diri kita, betul nggak tindakan itu? Kalau ada yang Pak, saya hilang HP Bu, apa nih? Ini dia punya masalah. Apa yang harus kita lakukan? Coachingnya seperti apa yang baik? Itu kan sehari-hari kita temui ya masalah itu. Terus lagi, Bu, Ibu mah mending ajar matematika, udah siapin matematika gimana ya? Nah gitu. Terus Ibu mengajarkan matematika gimana gitu. Nah, banyak sekali masalah siswa dan kita pendekatan coba dengan kita ini, dengan coaching, dengan alur kita. Tadi Pak Wawa sudah menjelaskan dengan gamblang. T-nya kita tanya tujuannya. I-nya identifikasi. R-nya tanya jawab. Berarti ketika anak kita ke siswa dicobakan kita itu akan lebih menyadarkan, iya, memberikan kesadaran pada siswa itu. Tapi kalau kita paksa dia supaya melakukan sesuatu yang tidak bisa, biasanya juga tidak akan lama, besok akan berhenti. Kalau kita paksa dia, besok kita lagi. Tapi kalau kita coba bertanya dulu, kenapa terjadi begitu? Kita tanya kedua belah pihak. Terus kenapa matematika apakah memang pendekatan strategi kita mengajarnya ada yang salah, ataukah mungkin memang dia tipenya tipe gaya belajar yang auditori? Nah itu. Jadi belum kita terdeteksi, kita identifikasi masalahnya. Tetapi Bapak Ibu ternyata bukan hanya ke siswa. Sesekali rekan kerja kita yang punya masalah, lalu mengeluh kepada Bapak Ibu, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Nah, tidak boleh diam ya, kita sudah kategori guru penggerak nih. Berarti silakan gerakkan di rekan kerja tempat Bapak Ibu bekerja untuk memberikan kesejukan ini.
yang kalau tadi di awal itu Bapak Ibu memiliki kemampuan untuk proses coaching di sesama guru pemuda di sini. Cuma kalau kita lihat pasangannya, kalau dihitung dari berapa orang ya Bu? Untuk ini 5 kelompok ya. Untuk ini 5 kelompok berarti dikali 10 menit. Berapa menit kita butuh? 5 menit ya. Selesai nggak jam 12 ya itu? Harusnya. Nah, ini bisa minta tolong bacain. So, kelompok 1. Yang merasa dipanggil sama Bunda Yanti angkat ya. Oh, kursinya punten kursi 2 di sini. Ya, nanti kita pilih dulu untuk yang merasa dipanggil. Semuanya sama. Jadi kalau super kan nggak semuanya. Ada kelompok dan kelompok. Ini ke sini. Berduduk ke sana. Ya, nanti duduk lagi. Sudah aja duduknya di sini. Ya, nanti duduk lagi di masing-masing. Ini dua aja pasti. Nah, kelompok 1 ya. Jadi tekniknya kita ini dulu. Yang bosan ini ke sini. Kalau yang ini ke sini, ini ke sini. Kalau yang buat praktek ini ke sini. Jadi berurutan dulu untuk prosesnya. Saya scan Sebutkan dulu. Kelompok 1 dulu ya. Bu Eli sama Bu Rinka. berdiri dulu sebelah sini. Pasangannya itu yang berpindah. Berdiri dulu di sini. Karena beliau itu dapat diri. Seorang. Selamat datang. Siapa tuh? Mbak Cepi. Kelompok 2. Kelompok 2 Kak, siapa? Kelompok 2 Bapak Fikri sama Ibu Neni. Berdiri sebelah sini. Kelompok 3. Kelompok 3 Bapak Darsono sama Pak Ridwan. Sengaja dipasang ya. Siapa yang di sini yang Kelompok 4 Bapak Krisna sama Ibu Rumiati. Kelompok 5 Ibu Sari sama Ibu Retna. Bapak Ibu, saya kerjakan dulu saya kelompok. Berarti kelompok 1 ini baik. Kelompok 2, urutan ya. Kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Dengan Busari. Baik, aturannya begini Bapak Ibu yang kedua orang ini, karena semua orang dapat berpartisipasi. Ketika ada coaching, kita fokus ke yang ngobrol berdua itu. Tapi yang mengobservasinya, Bapak Ibu kan bilang dong, kelompok 1 harus mengobservasi kelompok 2, kelompok 2 mengobservasi kelompok 3, kelompok 3 mengobservasi kelompok 4, nanti berurutan kelompok 4, kelompok 5, dan yang kelompok 5 mengobservasi kelompok 1. Ini yang sampai sekarang. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang duduk? Ya, bagaimana? Kalau yang duduk kita urutkan saja supaya jelas ya. Yang duduk sebelah sini kelompok 1. Nanti yang sebelah mana? Ya, ada yang sebelah sini. di sini. Santi ini Santi. Saya kelompok 2 sama Santi. Terus kelompok 3 ya. Berdua gitu kelompok 3. Cuma yang duduk nggak di situ. Kelompok 4 tidak mana kelompok 5. Jadi tidak semuanya observasi, tidak semuanya observasi gitu. Paham ya?
Pak Krisna, kelompok berapa? Bagi yang belum konsentrasi ya, silakan kembali. Kita akan memperhatikan sosok yang kembali nanti belum pasti ketiga ya. Satu dulu, terus dua, ketiganya bersebut. Ketiga kelima. Akan dibuka dulu untuk semuanya, kita mulai dari Ibu Rika dan pasangannya. Silakan duduk dulu, nanti. Ya di mana? Di dia. Oh, coachingna kieu. Maya. Sakieu teh. Apa kabar? Alhamdulillah. Jadi Bu, maaf ya. Kalau ibu ada waktu, bolehkah saya berbincang-bincang sama ibu dengan senang hati? Ya, terima kasih ibu. Ibu sebenarnya ini saya ada masalah sedikit nih Bu. Ketika saya di dalam melakukan pembelajaran kelas, saya ini merasa ibu ya Bu ya menghadapi anak-anak. Ketika saya mengajar ibu, saya merasa anak-anak itu tidak tertarik ketika saya memberikan pelajaran, kemudian juga mereka sepertinya tidak semangat, gitu ya. Kemudian kalau saya mengajukan pertanyaan sepertinya mereka tidak fokus ketika mereka belajar. Jadi saya jadi galau gitu ya, jadi keingetan terus di rumah. Ini bagaimana caranya menghadapi anak-anak seperti ini? Itu Bu yang saya rasakan ini selama ini. Tujuan utama perbincangan kita apa itu sebenarnya ingin Ibu capai dari hasil kita kali ini? Dari masalah tersebut sih saya ingin anak-anak saya ketika belajar di kelas itu ya semangat belajarnya Bu gitu, dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, kemudian fokus juga di dalam pembelajaran ya, supaya mereka jadi ketika saya memberikan materi pelajaran itu paham dan kita memberikan nanti evaluasi ya, mereka bisa menyelesaikan ya, dan tentunya saya ingin dong memiliki anak-anak yang nilainya bagus-bagus nantinya ya. Dari masalah tersebut, apakah Ibu telah mengidentifikasi apa mencari tahu penyebab dari masalah yang sekarang Ibu alami? Memang ya Bu ya, setelah saya menghadapi masalah ini bukan berarti saya diam ya Bu ya, saya juga menilai sendiri gitu ya pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Saya merasa gitu ya Bu, memang sih dalam kegiatan pembelajaran di kelas ini memang saya itu belum bisa memperhatikan gaya-gaya belajar mereka ya Bu ya. Kemudian juga saya juga menyadari sekali bahwa dalam melakukan pembelajaran di kelas ini saya belum melakukan persiapan secara maksimal. Menurut Ibu, apa yang Ibu lakukan, apa yang harus dilakukan agar tujuan itu tercapai? Maksudnya seperti tadi kan dalam kelas
menjalani, saya tidak memiliki persiapan yang matang ya Bu ya. Jadi saya merasa bahwa kegiatan pembelajaran saya itu cenderung banyak berbicaranya Bu. Jadi saya lebih banyak ceramahnya yang saya lakukan. Jadi kegiatan pembelajaran selama ini lebih ke ceramah saja begitu Bu? Iya. Jadi menurut Ibu nih bagaimana agar pembelajaran anak-anak lebih fokus, lebih menarik pembelajaran yang dilakukan? Saya mencoba mencari informasi ya Bu ya. Saya mulai melihat dari malah dari YouTube gitu ya, mencari pembelajaran yang menarik supaya kegiatan pembelajaran di kelas ini semakin meningkat. Salah satu caranya saya mencoba ini harus mempersiapkan media tentunya yang mungkin gitu ya, mungkin dengan media pembelajaran bisa meningkatkan daya fokus mereka terhadap pembelajaran yang nanti dilaksanakan di kelas. Bagus sekali itu Bu, betul sekali dengan media pembelajaran ya Bu ya, macam-macam Betul Bu ya. Jadi mungkin rencana gitu ya, mengubah pembelajaran yang biasa saya lakukan kemarin-kemarin, saya akan berusaha merubahnya dengan membuat RPP-nya dengan baik gitu ya, disusun metodenya seperti apa, pendekatan yang dipakainya apa gitu. Dan yang paling akan melaksanakan hal tersebut. Kalau ya, saya dari masalah ini tentu saya tidak mau masalah yang saya hadapi ini terlalu berat ya, sampai ini juga berdampak nanti terhadap murid-murid saya ini, dampaknya terlalu jauh gitu ya. Jadi saya berusaha untuk mengubah dan menerapkan rencana yang saya buat ini secepatnya Bu ya. Mudah-mudahan saya akan buat RPP-nya mulai dari besok, dan insya Allah besok minggu depan, karena hari ini hari Jumat ya Bu ya, insya Allah hari Senin saya bisa laksanakan ya. Oke, baik. Bagus sekali rencana Ibu, tujuannya juga sudah mantap, terus rencana aksinya juga ya sudah mantap. Mudah-mudahan rencana aksi yang akan dilakukan berjalan dengan lancar Ibu ya, dengan baik. Mungkin itu saja Bu. Ya Bu. Perasaan Ibu bagaimana sekarang? Alhamdulillah Bu, menjadi uang sekarang ya Bu ya. Yang kemarin itu saya merasa galau gitu ya, pikiran terus. Tapi setelah saya berbicara dengan Ibu, saya menjadi ada pencerahan gitu ya, apa yang harus saya lakukan, dan tentunya dari yang harus berbicara ini mudah-mudahan saya bisa menjalankan rencana yang saya siapkan dan bisa menjalani dengan lancar. Boleh Bunda Busari, silakan. Ada apa nih? Hitung deh. Oh, baiklah. Baik nih, apa acara yang ingin dicapai di pertemuan ini, Bu Sari? Rencana yang ingin dicapai, semoga pertemuan kita ini masalah yang sedang saya hadapi bisa Masalah yang lebih besar apa? sebetulnya masalah yang saya hadapi ini jadi ada salah satu anak di kelas saya, yaitu dibully oleh temannya. Apakah pembelian itu sering di kelas atau bagaimana? Tidak, tapi dia mengadu, jadi dia merasa sedih katanya. Baik. Menurut Bu Sari, pertemuan ini penting tidak? Menurut saya sangat penting itu. Nah, supaya tidak terjadi pembulian nih, menurut Bu Sari bagaimana? Supaya tidak terjadi pembulian berarti ya kita harus dan menanyakan kira-kira berapa hal itu sudah terjadi. Nah, itu kan bagaimana itu bisa terjadi. Terus selain itu, apa saja nih yang sudah dilakukan untuk mencapai supaya tidak terjadi pembulian?
terjadi pembulian yang menjadi tantangan supaya pembulian itu tidak terjadi bagaimana? Tantangan yang dihadapi Bu Sari supaya pembulian itu tidak terjadi. Selain yang tadi, langkah apa saja untuk mencapai tujuan tadi? Bagus Bu Sari. Nah, selanjutnya bagaimana Ibu mengukur keberhasilan dari tujuan-tujuan yang sudah Ibu tetapkan? Ya, mudah-mudahan lancar ya. Kapan nih mulai dilaksanakan? Kita ketemu lagi kapan rencananya? Minggu depan kita bisa ketemu lagi ya. Saya akan menanyakan bagaimana keberhasilan di kelas pembulian pasti atau tidak. Baik, terima kasih Bu Sari. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sari. Masih tersisa 3 menit. Berapa menit? Berarti langsung ke urutan ketiga aja. Maaf ya Pak ya, belum sempat ketemu ya. Kemarin teh kerja ke saya, masih sibuk. Gimana kabarnya Pak? Kira-kira kalau misalnya Iya Bu, jadi saya punya masalah ini capek ya kelas merasa sulit sekali ada saja siswa atau guru saya yang kalau saya tugas mereka kadang-kadang dengan berbagai alasan diminati padahal mungkin dari pihak kelas tujuan yang saya kesini ingin berbagi mudah-mudahan rencana untuk saya untuk menyelesaikan masalah ini banyak anak yang ada saja siswa yang sulit memberikan tugas. oh jadi maksudnya
itu masalahnya anak-anak itu sulit untuk tugas. Kira-kira kedepannya rencana apa yang akan Pak lakukan? Kedepannya mungkin saya kemarin itu berpikir ya, kemarin berpikir apakah rencana lain mungkin saya akan melakukan hal yang mungkin pengumpulan tugasnya tidak seperti biasa, misalkan dari buku catatan dan sebagainya diberikan mengumpulkannya ke digital, mungkin mereka lebih tertarik gitu ya. Terus yang kedua saya akan terapkan setiap kali dari diferensiasi contohnya misalkan kalau yang suka dengan audio ya silakan pengumpulan tugasnya tentu saja, tapi kalau misalkan yang suka Memang saya lihat supaya anak-anak menjadi semangat, tugasnya akan lebih awal dikerjakan, kemudian itu apa ya? Dan itu aku senang jadi istilahnya anak misalkan lebih banyak. Kira-kira apa ya? Nah, dari dulu kan luar biasa sih, kira-kira ada tantangan? Bapak lebih anak asuh yang kira-kira apa secara rencana Bapak itu akan bisa dilibatkan nih. Kita biasa itu padahal itu kan coaching. Jadi mereka bisa tahu, yuk kita coaching, nggak usah ngobrol aja deh, ada masalah nggak, bagaimana dengan pembelajaran di kelas, bagaimana. Sampai akhirnya dia akan bercerita, terus kita mematoknya dengan pertanyaan yang mematik, bagaimana solusinya bagi pembelajaran. Yang bisa mengatur adalah diri kita sendiri. Dan yang bisa mengatur, oh saya tuh harus kesini adalah diri kita. Jangan dipikirkan, oh saya tuh nanti akan dilihat oleh PP, jadi koordinatornya nggak usah. Semua dilihat oleh PP. Oke, baik. Nah sekarang kelompoknya sudah ada ya, tapi di layar tuh sudah kelihatan kan? Ya. Indra ada Indra tadi karena Bu Neni itu diganti sama Bu Risma, berarti yang bagian Bu Risma diganti sama Bu Neni. Nah silakan Bu. Manyok sama dua mangkuk atau dua mangkuk. Nah langkahnya gini. Ini waktunya 35 kali 4 kelompok berapa? Sekarang ke ini jam 20 menit aja ya, 20 menit tiap kelompok, 20 menit hanya 4 kelompok saja, sisanya yang tadi dulu. Caranya, jadi di 20 menit itu mulai dari pra, ya, mulai dari pra, kemudian observasinya lihat videonya, diperlihatkan kepada siapa yang jadi coachnya, siapa yang jadi coachingnya, itu dari situ ya. Jadi siapa yang jadi gurunya, siapa yang jadi
memberikan coachingnya. Jadi misalnya gini, Bu Linda yang akan meng-coaching, berarti yang di coachingnya adalah Bu Neni. Jadi video Bu Neni diperlihatkan kepada Bu Linda. Ya, karena kalau tidak melihat itu nanti kita tidak bisa memberikan praktek paskanya, ya kan? Karena pasca itu hasil dari apa yang dilihat ketika proses pembelajaran. Apakah betul guru itu menerapkan pembelajaran diferensiasinya, KSP-nya, dan budaya? Oh itu jadi guru. Mohon ya pada buka ya. Oh siap. Ya, biasa. Malam ya. Ayo udah siap. Biasa dibalar kita semua. Waalaikumsalam Pak Sefi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa sehat ya. Dan Amin. kita bisa beraktif melaksanakan kewajiban kita. Jadi Pak Sefi, alhamdulillah kita bisa bertemu di sini dalam kegiatan observasi. Jadi kan kita akan observasi ya, saya akan datang ke Pak Sefi untuk melihat proses pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, sebenarnya Pak Sefi ada kelas berapa? Kelas 6 Bu. Oh, kelas 6. Baik. Materi yang akan disampaikan tentang apa? Nanti pada waktu Ibu melaksanakan observasi kita kelas, saya akan mengajar mata pelajaran IPA, tentang hewan sahabatku. Ya, temanya hewan sahabat. Terus materinya ini mengenai pembagian atau pengelompokan hewan mana yang disebut dengan yang termasuk hewan IPA, nanti perkembangbiakan hewan intinya itu perkembangbiakan hewan. Saya mungkin nanti akan melakukan tujuannya untuk diketahui evaluasi pembelajaran yang disampaikan. Nah, sebelum ada beberapa pertanyaan tadi yang saya sampaikan, yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dicapai oleh PCI itu apa? Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai melalui media pembelajaran atau video ya. Siswa mampu membandingkan cara perkembangbiakan hewan baik secara opipar, pipipar, dan opopipar dengan tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah menyimak video pembelajaran, diharapkan siswa dapat mengkategorikan karakteristik dan ciri perkembangbiakan hewan baik secara opipar, pipipar, dan opopipar dengan benar. Yang selanjutnya, setelah anak melihat video pembelajaran, siswa mampu menuliskan cara perkembangbiakan baik secara opipar, pipipar, dan opopipar serta manfaatnya melalui peta pikiran yang tepat. Nah mungkin itu saja tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam menyampaikan pembelajaran kepada waktu. Iya. Ada tiga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh PCI. Nah, dalam kegiatannya nanti kira-kira pengembangan apa yang ingin dicapai? Yang pertama ingin mengembangkan dari pengetahuannya. Ya, pengetahuan. Terus yang kedua keterampilannya. Terus yang ketiga sikapnya. Si
anak dalam mengikuti pembelajaran, bagaimana apakah aktif atau tidak aktif dan lain sebagainya. Baik, bagus ya. Dari pengembangan diri kita yaitu dari aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap ya. Nah, sekarang untuk mencapai dan keluasan pengembangan diri kita itu Pak Tepi menggunakan strategi atau model. Nah, kira-kira menurut Pak Tepi strategi model apa untuk mencapai tujuan dan pengembangan yang ingin dicapai? Saya membuat rencana terlebih dahulu. Oke, Mas. Kalau siapa pertama ada lagi siapa kita kelas 7 siapa kita kelas 7 Oh, sebenarnya jagoannya. yang ada di Jangan nggak pusing, udah buat brand aja. Siapa kita? Buat juga coba. Setuju. Luar biasa. Hal baik apa yang sudah saya lakukan di hari ini. Yang kedua, hal apa yang bisa saya tingkatkan ke depannya. Dari dua pertanyaan itu, ucapkanlah satu kalimat saja. Oke, siap? Kamera, siap? Mikir dulu. Hal baik apa yang sudah saya lakukan hari ini. Kalau Kak ini ya. Kemudian yang keduanya, hal apa yang bisa saya tingkatkan untuk kedepannya dari pembelajaran tadi. Oke, siap? Yuk, semangat. Sudah siap dulu? Sudah siap? Belum? Sudah siap? Oke, karena langsung ya. Siap, Pak? Siap. Oke. Pak Fikri, silakan. I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met, jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Jump in your car and we drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could've chosen anyone, but I choose you. Hop back in your car, top down. There's no stopping us.